Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Lihuta, menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, berfirmanlah bagi kami, karena kami siap mendengarkan-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber sukacita dan kekuatan bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini. Kamis 10 Agustus 2023 tertulis dalam Roma pasal 8 ayat 15, demikian firman Tuhan. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Roh yang menjadikan kita anak Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam nats ini Rasul Paulus berkata bahwa sebagai anak Allah, kita tidak menerima roh perbudakan lagi, tetapi kita menerima roh yang menjadikan kita sebagai anak Allah. Dengan roh tersebut kita dapat berseru kepada Allah di surga, ya Abba, ya Bapa. Berarti penguasaan atau dominasi iblis terhadap kita sudah dihentikan. Sebaliknya kita adalah milik dan kepunyaan Allah Bapa di surga. Kita telah bebas dari perbudakan dosa. Tujuan hidup kita dengan Roh Kudus yang dicurahkan kepada kita adalah belajar mengerti firman Tuhan dan melakukan kehendaknya di dalam hidup ini. Hidup kita dikuasai oleh kehendak Tuhan atau pikiran Tuhan, serta oleh rencana Tuhan. Orang seperti itulah yang disebut sebagai anak-anak Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dengan pimpinan dan bimbingan Roh Kudus, kita harus terus belajar untuk bertumbuh di dalam firman dan kehendak Allah. Walau kita di tengah-tengah dunia ini menghadapi berbagai persoalan hidup, tantangan hidup, bahkan pergumulan. Tetapi semuanya itu tidak menghalangi kita atau menghambat kita untuk bertumbuh di dalam Dia. Sebab Dia adalah Bapa dan kita adalah anak-anaknya. Dipastikan Dia akan menjaga dan menguatkan kita. Mazmur 121 ayat 7 mengatakan, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebagai anak-anak Allah, tidak ada hal apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita ini yang luput dari kendali Allah. Sebagai anak-anak Allah, kita juga memiliki tanggung jawab untuk hidup sesuai dengan kuasa Roh Kudus yang telah diberikan di dalam kehidupan kita, menjauhi dosa dan menjaga kekudusan hidup kita. Anak-anak dunia ini hidup menurut keinginan daging dan diperbudak oleh berbagai kecanduan. Tetapi kita sebagai anak-anak Allah, marilah kita bergantung pada Roh Kudus agar kita mampu hidup sesuai dengan status kita, yaitu sebagai orang merdeka dan anak-anak Allah yang hidupnya menjadi berkat bagi orang lain. Roh yang menjadikan kita anak Allah. Amin. Mari kita nyanyikan Bukende 492 ayat 1, anak konna doau. Namo ratutu sangap damangi ibana napuna sude artai nang sere nang perak nang hepeng sude tapuji ibana unduk hitabe anak konna doa
di bait Tuhan Yesus, anak kona doa. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terpujilah namamu. Karena di dalam anakmu Tuhan Yesus Kristus, Kau telah menjadikan kami menjadi anak-anakmu. Ya Tuhan, dengan Roh Kudus yang Tuhan curahkan ke dalam kehidupan kami, kiranya kami dituntun dan dibimbing untuk menjadi anak-anakmu yang berperilaku sesuai dengan kehendakmu di tengah-tengah dunia ini yang penuh pergumulan dan kesusahan ini. Ya Tuhan, kami berdoa, yang sakit dimanapun saat ini berada, Tuhan berikan kesembuhan. Yang berduka, Tuhan berikan penghiburan. Di dalam satu hari ini kami serahkan seluruh aktivitas dan kerja kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berikan kami kekuatan dan sukacita. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah namamu. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.